Jadi kalau Anda belajar wayang, Anda tahu Punokawan. Sekarang Punokawan sudah tidak dipahami orang modern lagi. Punokawan disangka badut. Ada namanya Punokawan, yang satunya Ponokawan, sama sebenarnya. Itu dimulai dari kerajaan Kediri ketika Empu Panuluh menulis buku Gatotkaca. Jadi Punokawan itu bukan badut, bukan pembantu. Kalau Punokawan itu adalah teman di saat susah. Dan sahabat yang paling utama adalah sing gelem ngancani awak pas susah. Nek sampean pas seneng akeh kanca gak gumun, tapi nek sampean pas susah tetap duwe kanca, dialah sahabat sejati. Itu bahasa Jawanya Punokawan. Punokawan adalah sahabat ketika susah. Terus Ponokawan. Ponokawan ini lebih tinggi lagi. Pono itu artinya paham. Ponokawan artinya orang yang memahami keadaan, memahami pemerintahan, memahami rakyat, memahami segala macam. Dia menemani bupati, dia menemani raja, dia menemani pemimpin. Nah, dia sendiri tidak punya ambisi menjadi pemimpin, tapi dia yang secara murni bisa menemukan ilmu-ilmu mengenai rakyat, yang dibutuhkan rakyat apa, yang kira-kira penting untuk rakyat apa, yang kira-kira belum urgen untuk rakyat apa. Itu namanya Ponokawan. Ya, Ponokawan ini sangat dibutuhkan, dan Indonesia ini tidak punya Ponokawan lagi. Jadi misalnya kalau diterjemahkan dalam konstitusi, ada yang namanya Dewan Pertimbangan Agung, itu Ponokawan. Majelis Pemusatan Rakyat, itu Ponokawan sebenarnya, Punokawan sebenarnya. Tapi kita tidak punya lagi. Kalau saya pakai terminologi Jawa, orang hidup itu pegang 3 alat. 1 pacul atau pisau, nomor 2 pegang pedang, nomor 3 pegang keris atau pusaka. Rakyat itu pegang pacul untuk bekerja mencari penghidupan. Terus rakyat membayar sejumlah orang untuk dikasih pedang agar menjaga kerjaannya rakyat supaya aman. Nah, pemegang pedang ini namanya pemerintah. Bupati, gubernur, lurah, presiden itu pemegang pedang. Pemegang pedang ini tidak perlu cari duit karena digaji sampai pensiun. Yang sekarang kita tidak punya adalah yang megang keris. Keris itu adalah kasepuan. Kasepuan itu artinya harga diri bangsa kita itu ada pada pusaka itu. Makanya ada lagu Indonesia Pusaka. Tapi sekarang orang sudah tidak paham pusaka. Indonesia Raya tidak punya keris lagi, tidak ada kewibawaan lagi, tidak ada orang tua yang dihormati lagi. Nah, ini kalau pakai terminologi yang paling sederhana. Saya kembalikan ke Ponokawan. Ketika Sunan Kalijogo, Ponokawan dikembangkan berdasarkan wacana Islam. Jadi ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Salah satu tafsirnya Semar itu kalau dari bahasa Kawi atau Sangsekerta itu dari kata samara. Samara itu artinya gendang. Ya, bersegeralah. Semar itu adalah orang yang selalu mengingatkan Anda untuk segera bertobat kepada Allah. Loh, duwe salah apa? Loh, masa sampean gak duwe salah? Posisi terutama, terpenting manusia kepada Allah adalah istighfar. Ya, jadi kalimat thayyibah yang paling relevan bagi setiap manusia adalah astagfirullah, karena kita tidak pernah lepas dari kesalahan, kekhilafan, kekurangan. Maka Semar artinya bersegeralah bertobat kepada Tuhan. Kok mendadak bersegeralah ngopo? Loh, kan Anda tidak punya hitungan waktu. Kalau sepak bola masih menit 15 tidak usah tergesa-gesa, toh masih 90 menit. Tapi kalau hidup Anda masih berapa lama? Sampean kira-kira mati tahun piro? Mungkin tidak besok pagi. Maka tidak ada jalan lain kecuali wasari'u ila magfiratin, bersegeralah bertobat kepada Allah. Kalau dari bahasa Arab, Semar itu dari kata samar. Samar itu adalah buah dari kebajikan kita. Ada lagi dari wacana Jawa, Semar itu adalah Semoro Bumi. Semoro Bumi itu adalah iblis. Iblis adalah yang dulu bikin kerajaan selama 1000 tahun di bumi. Iblis itu dulu oleh Allah, karena iblis itu aslinya dia bergelar Syekh Kanzul Jannah, dia bendaharawan surga. Iblis itu oleh Allah diberi perkenan untuk rekreasi. Kamu
dolan sana ke langit 6, dia kan tempatnya di langit 7, disuruh dolan 1000 tahun. Terus turun lagi 1000 tahun di langit kelima, 1000 tahun di langit keempat, ketiga, kedua, begitu sampai di langit yang ada buminya, ya langit pertama. Iblis tidak mau kembali ke langit 7 karena sangat enak hidup di bumi ini. Dan ketika itu Iblis bertempat tinggal di Pulau Jawa. Karena tidak ada tempat yang enaknya melebihi Pulau Jawa, sehingga kapal Nabi Nuh pun kayunya adalah kayu jati kuno yang hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka disebut kayu jati itu karena dia yang paling sejati. Maka disebut sekarang jati diri, itu artinya yang paling murni dari sesuatu hal itu namanya jati. Jadi dia bukan bernama kayu jati karena dia awet. Orang yang menanam kayu jati adalah orang yang tahu dia tidak bisa menikmatinya. Karena kayu jati yang baik itu umurnya 50 tahun paling tidak. Maka yang menanam jati pasti orang yang ikhlas, yang nanti ikhlas anak dan cucunya yang akan menikmati. Nah, manusia Jawa seharusnya adalah manusia sejati. Semora bumi ini kemudian nyuwun sewu kita cerita ini ya, sampean lak gurung ngalami ya waktu itu ya, gurung lahir ya. Aku wis kene aku tonggone iblis. Jadi ketika iblis ada di sini, yaitu Kanjeng Semara Bumi, ya, Anda kalau belajar wayang akan tahu itu. Itu menurut Serat Ambia, menurut babat Tanah Jawi. Itu dulu Nabi Adam belum dibikin. Ya. Ketika Nabi Adam dibikin, kenapa iblis sampai akhirnya sekerasan di bumi? Karena aslinya dia tidak setuju pada ide Allah untuk menciptakan Adam, kan gitu. Untuk apa bikin manusia, ya Allah, yang kerjanya cuma menumpahkan darah dan merusak bumi dan seterusnya. Akhirnya yang disuruh mencari tanah liat untuk membuat badannya Adam adalah para malaikat juniornya iblis, yaitu Jibril, Mikael, Israfil, dan Israel. Jibril ke Pulau Jawa diusir sama iblis. Mikael kalah perang lawan iblis. Israfil kalah lawan iblis, tinggal Israel berhasil apa tidak nyupuk tanah lempung di Jawa. Itu ceritanya. Nah, Israel belajar dari kekalahan senior-seniornya, tiga malaikat itu dia datang ke bumi. Israel alaihissalam kesini, dia bawa malaikat yang namanya salib. Terus lem, pokok engko aku tak duel pencak musuh iblis ya. Pas pokoknya dia aku harus ngalah karena dia sangat sakti, saya pasti kalah, tapi saya tahan jangan sampai dia memperhatikan yang lain kecuali saya. Itu kan strateginya. Ketika saya duel sama iblis, lem kamu ambil tanah liat. Akhirnya Israel duel sama iblis. Ketika dia duel, Salim diam-diam ngambil lempung atau tanah liat, terbang, terus kasih kode kepada Israel. Begitu Salim sudah berhasil naik, si Israel kemudian juga melepaskan diri dari iblis, dan mereka bersama-sama berdua ke langit 7 melaporkan kepada Allah bahwa sudah mendapatkan tanah liat di bumi. Iblis gak iso apa-apa. Akhirnya dibikinlah Adam, gitu kan? Akhirnya jadilah kita semua. Nah, ketika Adam diturunkan ke bumi, di sini masih ada kerajaan iblis. Gitu. Lagi ceritanya doa kapan-kapan nek makyan mene tak ceritani jani turunan Soko. Sampai akhirnya kalau Jawa ada Aji Soko, ada Dewoto Jengkar, ada macam-macam, ya. Ada banyak sekali. Semua riwayat itu tidak diakui secara internasional. Semua sejarah dunia tidak pernah mengakui sejarah Jawa, karena semua orang di dunia, terutama Yahudi, takut sama orang Jawa. Ya. Kenapa? Sehebat-hebatnya Yahudi, dia hanyalah cucunya orang Jawa. Yahudi itu kan turunannya Nabi Ishak, jadi putune Nabi Ibrahim, betul enggak? Padahal Nabi Ibrahim itu putune wong Jawa. Nah, dulu toh, jadi Israel ini serius, Mas. Serius, Israel itu enggak berani sama orang Jawa. Anda datang ke Tel Aviv. Tel Aviv itu ibu kota Israel, itu namanya Java Tel Aviv. Jadi Jawa itu idolanya orang Yahudi. Tapi harus pinter-pinter, sebab mereka itu penipu, dan Anda harus lebih penipu daripada orang Yahudi. Dan orang Yahudi tahu musuh wong Jawa rawani, aku pinter ngapusi ning mbahku kaya luwe aku oleh ngapusi.
gitu. Sampai setan-setan saiki do dadi malaikat ning Jakarta kan gitu. Nah, itu ilmu itu sangat diketahui oleh mereka. Oke. Kemudian gareng itu dari khairon. Jadi nala khairon, nolo gareng. Nek iki interpretasi ya, bukan aslinya ya. Sunan Kalijogo saya masih belum ketemu, sehingga saya belum konfirmasi janjane pripun ketemu. Kapan nek ketemu tak kandhani. Tapi pokoknya salah satu tafsirnya seperti itu, nala khairon. Kalau kamu bersegera tobat kepada Allah, kamu akan mendapatkan buah atau thamar, dan kamu akan mendapatkan kebaikan. Asalkan fatruk petro, ya, fatrukul bago, ya, tinggalkan yang jelek-jelek, tinggalkan yang maksiat-maksiat. Itu namanya Semar Gareng Petro Bagong.